satu. Ya, cuma beliau ini mempunyai passion yang berbeda, tapi saat ini ternyata sangat berguna ya. Kalau saya mungkin passionnya yang yang normatif, yang paradigma lama lah. Jadi dokter umum, dokter spesialis, ya. S1, S2, S3 kayak gitu ya, jadi dosen. Kalau dokter Diki ini ternyata passionnya berbeda dan ternyata menarik juga. Jadi saya ingin menyampaikan pada adik-adik semua bahwa kondisi pandemi ini ternyata membuka mata kita semua bahwa tolong di-mute semua suaranya ya. Videonya aja yang muncul. Ya, jadi dengan adanya pandemi ini kita bisa melihat bahwa tantangan ke depan ini berbeda ya. Sehingga nanti Dr. Diki akan menjelaskan banyak panjang lebar apa sih global health problem, kemudian nanti One Health ya, apa itu pandemi. Dan ini menjadi bahan pemikiran kalian kalau kalian nanti mau mengembangkan jati diri kalian, kemampuan skill kalian ke depannya mau menjadi apa ya. Jadi tolong di kuliah yang diberikan Dr. Diki ini kalian pikirkan, kalian buka wawasan kalian sehingga menjadi salah satu pemikiran-pemikiran yang nanti bisa dikembangkan ke depannya. Pada Dr. Diki, terima kasih Kang atas waktunya. Mohon arahan, bimbingan pada adik-adik mahasiswa kami ini, ya sehingga mereka bisa mempunyai wawasan dan mempunyai alert awareness kepada kondisi kesehatan dunia saat ini yang ternyata di luar dugaan pandemi ini membuat kita sadar bahwa kita ternyata masih jauh ya, masih banyak kekurangan. Ya, mungkin itu aja sambutan saya. Terima kasih atas kerjasama dari panitia ingin telah menyelenggarakan kegiatan ini webinar yang sekian kalinya. Kepada Dr. Diki juga saya tutup pembukaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Marianto SPPMKes yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Nah, sebelum itu ini kayaknya udah bisa absen pada host. Boleh silakan untuk diabsensi terlebih dahulu. Ini untuk yang preklinik selain angkatan 2017 di pencet lainnya ya, yang masih semester 4 atau 5. Oke, udah pada absen. Maaf Dav, aku ada salah klik gimana? Ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau udah pada saya absen, sekarang akan kita mulai perkuliahannya pada pagi hari ini. Judulnya itu peranan global security terhadap pandemi. Jadi selama perkuliahan dimohon ya di-mute, dipastikan bahwa sore di-mute karena takut mengganggu perkuliahan, dan tolong diperhatikan baik-baik dan tolong siapin pertanyaan buat nanti. Oke, baik. Kepada Bapak Dr. Diki Budiman MSc PHPSI, waktu dan tempat saya persilakan untuk memulai perkuliahannya. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Dekan, Dr. Marianto, dan adik-adik semua. Saya share dulu ini ya. Udah muncul? Enggak. Kuliah. Kuliah. Sudah. Tolong admin di mute semua ya admin, kecuali pembicara narasumber. Siap dokter. Oke. Ini udah ini ya full screen ya? Apa namanya? Belum full screen. Belum. Oh, belum? Di sini, di sini kali. Ini sudah? Sudah. Belum full screen, belum. Padahal saya di sini udah ini ya. Apa ini udah?
Masih yang ini ya, belum ya? Maaf dokter, itu sebelum share screen ada menunya sendiri. Tadi ada 2 gitu. Ada yang langsung full screen sama ngeliat PowerPoint-nya. Coba saya stop dulu. Gimana? Jadi share screen. Iya, ada yang langsung di full screen gitu. Oh ini kali. Apa ini? Udah? Ya, sudah. Oh, oke. Sudah. Udah ya, betul ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sorry, di sini sudah siang sebetulnya. Selamat siang. Saya akan menyampaikan pengantar singkat. Ya, ini pengantar singkat, tapi saya sudah berusaha menyingkat, masih 30-an slide. Pengantar singkat tentang global health security. Ini sebetulnya kalau di negara maju sudah jadi isu yang hot itu sejak mungkin 20 tahun lalu lah. Lebih malah mungkin. Waktu saya kuliah dengan Pak Marianto, ini sudah mulai, cuma di Indonesia ya baru mungkin lihat dua atau mungkin 1 tahun terakhir lah mulai menjadi perhatian ya, kesadaran untuk menggali ini. Tapi saya sendiri sudah hampir mungkin terlibat dalam aktivitas global health security ini ya 10 atau 12 tahun kurang lebih. Itu sebabnya seperti Nah ini beberapa contoh nanti saya akan perlihatkan bagaimana global health security itu aktivitasnya kalau di Indonesia seperti apa sih ya. Tadi sudah disampaikan CV singkat saya. Terakhir saya di BPJS Kesehatan. Jadi beda dengan seperti Pak Humarianto tadi bilang, Pak Humarianto di bidang pendidikan, saya lebih banyak tadinya di birokrasi dan di lembaga internasional, sesuai ya public health lah, public health. Nanti adik-adik bisa punya gambaran seperti apa profesi dokter masa depan. Tapi selain saya di birokrasi, saya masih tetap aktif menulis. Ya, itu juga harus dibiasakan para dokter kita untuk selalu menjaga ilmunya, ya, berkontribusi dalam berbagai kesempatan, baik di Indonesia maupun terutama pada saat saya selesai pendidikan Master Epidemiologi Penyakit Menular, saya diberi tanggung jawab untuk membangun dan membantu berkontribusi mengendalikan waktu itu di awal 2000-an masalah pandemi atau epidemi HIV/AIDS di Indonesia dan juga sebetulnya di wilayah WHO Asia Timur. Kemudian saya mulai berkecimpung dalam health security mungkin di 2008 ke 2007-an, terutama nanti seperti apa kegiatannya. Health security ini sangat luas ya, sangat luas ya. Tentu salah satunya yang paling mengemuka adalah tentang HIV/AIDS ya, karena mengancam beberapa aspek kehidupan manusia. Nah, dalam bidang diplomasi kesehatan, ya, jadi saya juga aktif di bidang diplomasi kesehatan. Mungkin saya adalah diplomat kesehatan pertama ya di Indonesia, dan itu melibatkan banyak aktivitas, ya, termasuk misi-misi. Jadi global security luas sekali, termasuk misi-misi untuk penanganan kesehatan di wilayah atau negara konflik, ya. Termasuk saya pernah menjadi ketua tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza, ya. Berbeda dengan yang Mercy, tapi ini yang program pemerintah di Gaza Palestina.
kemudian terlibat banyak misi-misi kemanusiaan, penyelamatan ke daerah konflik. Jadi dokter juga bisa berkontribusi itu. Ya, dokter bisa menjadi juga ketua timnya, ya, ketua tim yang membawahi waktu itu ya ada dari Kementerian Luar Negeri, dari BAIS, ya, dari beberapa institusi. Dan terkait pandemi, ya, saya sudah mulai terlibat tentu di akhir SARS, kemudian juga HIV/AIDS, ya, kemudian swine flu atau dan flu burung di masa era Bu Fadilah nih. Jadi saya mendampingi beliau selama masa pandemi itu. Salah satu ini tim inti kita, ya saya yang paling muda saat itu. Yang lain sudah pensiun. Kemudian juga saat Bu Endang, ya kita merevisi masalah. Jadi global security ini ada yang level internasionalnya, nanti saya sampaikan masalah international health regulation. Ya. Kemudian terakhir saya dengan Bu Nafsiah, ya, terkait apa saja nanti saya sampaikan. Saya juga di beberapa lembaga ya sebelumnya di WHO, UNDP dan UNAIDS selain ASEAN untuk bagaimana jadi saya punya gambaran bagaimana kita mengelola kesehatan ini secara global, secara regional dan juga nasional. Jadi profesi dokter ini sekarang sangat luas ya, sangat luas. Kalau mau tahu ini dulu Dirjen WHO nih yang sebelah saya ini Bu Margaret Chan mungkin pernah dengar. Jadi profesi dokter itu sangat luas dan secara materi pun di bidang global health security, ini saya bukan mengajar materialistis, tapi ini supaya adik-adik tahu ya, menjadi Direktur Jenderal WHO itu gajinya ya hampir 700 jutaan sebulan ya, dan dengan banyak fasilitas. Kemudian juga banyak sekali posisi-posisi di lembaga internasional yang bisa diisi oleh dokter-dokter Indonesia. Bisa itu artinya belum banyak ya, belum banyak diisi oleh dokter-dokter Indonesia. Baik yang secara karir bagus, baik maupun secara materi juga bagus dan bisa keliling dunia dibayarin kan gratis. Jadi kalau untuk profesi global health security, artinya karena dia di global, peluang untuk belajar di berbagai negara itu sangat besar. Sehingga orang global health security ya memang disebut dengan orang internasional. Artinya orang yang juga memahami tidak hanya ilmunya, tapi juga memiliki banyak pengalaman. Karena dengan saya bisa ke berbagai negara itu, ya saya bisa mengaplikasikannya di Indonesia. Nah, hari ini saya akan memberikan satu pengantar singkat tentang global health security. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran. Ya. Kita tahu bahwa namanya pandemi ini sudah jadi sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dalam sejarah manusia. Jadi pandemi atau epidemi itu bukan hanya sekarang saja, bukan. Tapi sudah dari awal-awal sebelum manusia modern ini mencatat dalam satu kejadian wabah dalam sejarah. Ya, kita tahu ada di masa termasuk di masa purba sekalipun. Artinya kita melihat bahwa namanya satu wabah itu bisa terjadi tidak hanya di satu negara, apa yang terjadi di satu negara bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu yang mendasari begitu pentingnya satu pengelolaan kesehatan secara global. Nah, di sebelah kanan ini adalah buletin WHO. Ini saya ambil yang 2018. Tapi ini buletin yang secara rutin sebetulnya setidaknya tiap minggu atau tiap bulan itu keluar dari WHO. Nah, ini yang melakukannya adalah dokter-dokter ahli epidemiologi yang bekerja di WHO di tiap negara melaporkan, kemudian di regional WHO.
ya, di SEARO kalau Indonesia. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ancaman terhadap epidemi pandemi itu terus dipantau dan tiap minggu tuh ada, ya, ada. Dan itu bukan berarti tidak sebelum-sebelumnya tidak ada satu perlakuan atau pencegahan, ada. Hanya ini tidak disampaikan atau tidak diketahui oleh masyarakat, ya, karena berhasil dikendalikan. Jadi di balik aktivitas, jadi yang WHO, ya, kemudian Kementerian Kesehatan, itu ada beberapa kegiatan yang sifatnya mencegah, ya, satu kejadian wabah. Ini baru di satu satu benua atau satu lokasi, ya. Apalagi di Indonesia yang kita tahu begitu banyak wabah yang bisa terjadi. Nah, dari sini saya ingin mengawali pengertian bahwa kesehatan itu global, ya. Kesehatan itu global dan saya harus matikan dulu. Kesehatan itu global dan ini artinya apa yang dilakukan pada satu skup lokal itu akan berdampak global. Apa yang juga terjadi pada level global juga akan berdampak lokal, ya. Nah, ini definisi dari kesehatan sebagai global. Kemudian untuk memperkuat satu ketahanan kesehatan, saya agak kurang ini definisi dalam bahasa Indonesia tuh mungkin nanti perlu dicari yang lebih pas, ya. Masalah health security ini isinya banyak sekali yang terkait, ya. Ada yang disebut dengan Global Health Security Agenda, ya. Ini yang merupakan aktivitas banyak negara-negara maju terutama untuk mendukung bagaimana dan kita mencegah seperti halnya terjadinya pandemi yang saat ini terjadi. Tapi ini ternyata juga belum maksimal, belum optimal. Ada yang disebut dengan International Health Regulation sebagai safeguard atau penjaga gawang dari ketahanan global. Ini namanya International Health Regulation. Jadi kalau di Global Health Security dibahas satu-satu ini udah satu mata kuliah sendiri, ya. Satu kajian sendiri. Global Health Security Agenda, International Health Regulation. Wah, di bawah ini juga banyak sekali. Ada risk communication-nya, ada how to detect, how to prevent, ya. Ini ada di sini International Regulation. Nanti sedikit saya singgung. Ada yang disebut dengan Joint External Evaluation. Ada yang disebut dengan Universal Health Coverage. Universal Health Coverage itu adalah kalau di Indonesia, ya, penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Jadi sistem atau jaring BPJS. Saya jadi lupa istilah BPJS Indonesia. Intinya sistem asuransi kesehatan yang sifatnya dapat diakses dan mengcover seluruh masyarakat. Ini ada di bawah kajian Global Health Security. Jadi kita lihat luas sekali, ya. Ada juga yang disebut dengan Health System Financing, ya. Jadi bagaimana mengelola anggaran kesehatan supaya bisa sesuai dengan target global, target kesehatan nasional dan lokal. Ada juga bagaimana tentang health workforce-nya. Jadi banyak sekali yang kaitan dengan Global Health Security. Ini yang menyebabkan semakin pentingnya pemahaman para dokter, dunia kesehatan, ya, setiap negara dalam kaitan dengan Global Health Security. Nah, sekarang apa sih sebenarnya Global Health Security? Jadi Global Health Security itu didefinisikan sebagai seluruh aktivitas yang intinya dapat meminimalisir ancaman, ya, bahaya, ya, terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah definisi dari Global Security yang sifatnya lintas
negara lintas benua, tidak dibatasi oleh batas negara. Ini definisi dari WHO. Ya. Apa itu global health security? Dan secara umum, ini adalah strategi dunia, upaya dunia untuk meningkatkan ya, kapasitas negara dalam memanage, ya, mengendalikan, mencegah ancaman kesehatan. Apa itu? Ya banyak sekali, termasuk yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya global health security itu. Karena tanpa adanya global health security yang kuat, ya, yang adekuat, baik pada tingkat global maupun pada tingkat nasional, ya semua ancaman yang sifatnya epidemi pandemi ini akan dengan mudah terjadi. Dan itu tentu berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tapi juga ekonomi, ya, sosial, dan segala macam. Jadi secara singkatnya, health security itu adalah upaya proteksi, ya, yang dilakukan manusia, dilakukan negara, dilakukan dunia untuk melindungi kesehatan dari setiap jenis ancaman. Nah, kenapa saya sampaikan setiap jenis ancaman? Karena ancamannya ada banyak, ya. Ancamannya ada banyak. Nanti saya akan sampaikan jenis-jenis ancaman itu. Nah, di dalam global health security ada yang disebut dengan human security, ya, human security. Atau jadi tanpa adanya manusia yang sehat, aman dari serangan ancaman kesehatan, wabah, dan segala macam, tidak akan terjadi yang disebut dengan national health security, tidak akan terjadi yang disebut dengan global health security. Jadi human security ini menjadi dasar utama dalam membangun global health security. Jadi kita harus tentu berfokus tidak hanya pada level besar masyarakat atau dunia, tapi terutama pada masing-masing individu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam global health security tidak ada yang disebut, misalnya kalau strategi pandemi yang disebut herd immunity, ya, kekebalan kelompok, itu tidak akan dianut, ya, ketika satu pandemi terjadi, karena dia tidak mengutamakan kesehatan atau keamanan pada individu. Jadi herd immunity itu lebih pada kesehatan, keamanan kelompok ketika ada pandemi. Ini yang tidak dianut, karena nggak sesuai dengan definisi ini. Makanya bahaya, ya, kalau dalam satu pandemi, epidemi dianut sistem atau strategi herd immunity. Nah, manusianya banyak yang korban nanti. Kecuali sudah ada vaksin. Nah, dalam kaitan dengan human security ini artinya kita berfokus pada manusianya, ya. Tidak hanya pada negara, tidak hanya pada wilayah. Jadi orang per orang itu diperhatikan kesehatannya. Kemudian ada yang disebut dengan human right-nya. Ada hak yang harus diperhatikan. Ya. Hak yang harus diperhatikan ini misalnya dalam kondisi pandemi, ya, dipastikan orang yang mendapat terapi DOTS, ya, TB, ya, itu terus mendapat pasokan obat. Karena tidak boleh lepas obat, kan, putus obat, tidak boleh. Ini contoh bagaimana human right jadi juga perhatian. Ya. Juga human development, ya. Human development ini artinya pengembangan dari sisi pengembangan dia, edukasi dalam misalnya informasi terhadap penyakit COVID-19. Ya, seperti apa? Ya, kita harus sampaikan, ya, tidak hanya pada masyarakat. Nah, adik-adik semua sebagai calon dokter atau dokter muda harus tahu bahwa COVID-19 ini sangat serius, penyakit yang sangat serius yang bisa menyerang dari mulai
kepala sampai ujung kaki. Yang juga bisa kita sampaikan bahwa penyakit COVID-19 yang tidak bergejala pun itu adalah satu kondisi yang tidak bisa diremehkan. Karena 50% dari yang tidak bergejala ternyata memiliki manifestasi klinis yang tidak terlihat dari luar. Ini adalah human development. Jadi ada edukasi, sosialisasi dan segala macam. Kemudian ada ancaman-ancaman yang pada manusia ini bisa terjadi. Misalnya ada konflik di negara-negara yang ya kita alhamdulillah negara kita aman ya. Tapi kalau di daerah adik-adik pernah bukan pernah, nanti ditugaskan ya pada negara-negara ke Irak. Saya pernah ke Irak ya, ke daerah-daerah perang. Itu kita akan melihat bagaimana manusia baik secara individu dan masyarakat dia tidak punya akses pada kesehatan. Ini yang terjadi misalnya di Yaman sampai terjadi wabah kolera, sampai terjadi kekurangan gizi, wabah gizi buruk. Nah ini karena konflik plus ada kemiskinan. Ini jadi global health security ini kompleks ya, dan kita melihatnya komprehensif. Bagi adik-adik yang senang dalam planning, ya, perencanaan, mengelola, memanage, wah ini sangat-sangat menarik. Kemudian juga dalam global health security menyangkut human security ini ada aktor ya yang terlibat. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya juga pihak swasta, ada yang disebut dengan civil society, ya, LSM, ya, segala macam, termasuk di sini ya, universitas atau institusi pendidikan. Kemudian strategi dari global health security untuk membangun human security itu adalah memproteksi dan empowerment. Jadi kalimat empowerment ini sangat penting. Empowerment itu memberdayakan. Jadi kita pernah dengar mungkin ada yang disebut dengan community empowerment. Jadi dalam setiap situasi apapun, strategi empowerment itu harus ada. Jadi masyarakat, orang, ya, warga negara ini, dia memiliki kemampuan akhirnya untuk memprotek diri sendiri, memiliki pengetahuan, memiliki skill-nya ya untuk mengempower dia, ya, memberdayakan dia. Jadi dia tidak bergantung pada pihak lain. Nah, ini adalah strategi. Artinya, kesimpulannya adalah health protection itu adalah juga security protection. Jadi orang yang secara kesehatannya terlindungi, kesehatannya dibangun, artinya kita akan membangun, melindungi juga secara security. Security ini pengertiannya bukan masalah security kayak satpam gitu begitu ya. Security ini intinya adalah ya orang akan merasa secure ketika secara kebutuhan, secara kesehatan dia terjamin. Jadi security ini luas juga dalam pengertiannya. Nah, namun dalam pelaksanaannya health security ini memiliki banyak tantangan ya. Selain masalah kesehatan, status kesehatan, adanya konflik-konflik, adanya epidemi dan pandemi ya. Nah, ini adalah tantangan global security. Dan juga ada yang disebut dengan penyakit kemiskinan. Nah, apa itu penyakit kemiskinan? Nah, nanti kita lihat. Nah, ada hal lain di mana kita bisa melihat bahwa penyebab dari ancaman-ancaman global security ini sudah semakin mengglobal saat ini. Dari mulai interkoneksi, ya, kemudian terjadinya penyakit yang patogen, kemudian penurunan kualitas lingkungan, bencana alam, sampai dengan terorisme. Dan
tantangan dalam melindungi global health security ini merupakan tantangan yang multifaktor. Ada yang sifatnya kesehatan yang dipengaruhi oleh sosial ekonomi politik, ada juga yang disebabkan oleh ancaman-ancaman lainnya yang sifatnya lintas negara, ya, lintas benua malah. Dan ini menyebabkan yang disebut dengan health security ini memerlukan kerjasama, memerlukan ada yang disebut dengan global governance atau tata kelola. Jadi adanya pandemi, katakanlah pandemi COVID-19 ini tidak bisa selesai kalau negara-negara ini tidak bekerja sama. Tidak akan selesai bila tidak ada tata kelola secara internasional. Nah, tata kelolanya itu antara lain nanti ada yang di bawah International Health Regulation. Nah, karena kita tahu bahwa aktivitas dari manusia inilah yang menyebabkan menyebarnya ya, penyakit-penyakit menular. Menyebarnya penyakit-penyakit menular. Baik itu karena aktivitas ekonominya maupun karena juga aktivitas lainnya. Jadi yang kita lihat dalam situasi global itu ada yang polusi, ya itu aktivitas manusia dengan mobilitas, dengan menggunakan misalnya ada teknologi mobil, kendaraan segala macam. Ada juga yang menyebabkan aktivitas manusia menyebabkan kita semakin tidak berbatas dengan alam liar, dengan hewan. Ada yang disebut dengan bioterorisme. Ini adalah gambaran besar bagaimana global health security. Nah, tadi saya menyinggung masalah penyakit kemiskinan. Nah, penyakit kemiskinan ini ya, dihadapi oleh banyak negara berkembang. Termasuk beberapa negara maju pun masih mengalami ini. Dan penyakit kemiskinan ini menimbulkan ada yang disebut dengan inequity. Inequity itu apa ini di Indonesia? Jadi ketidaksetaraan ya dalam kesehatan. Ini menjadi isu tersendiri, menjadi riset tersendiri. Akibat ketidaksetaraan ini akses pada pelayanan kesehatan terganggu. Kemudian ada yang disebut dengan overseas ya, jadi bantuan internasional. Ini isu dalam global health security. Saya pernah di Biro Kerjasama Luar Negeri di Kementerian Kesehatan. Bagaimana kita melihat banyak negara maju itu memberikan bantuan juga ternyata punya tujuan. Ada tujuan politiknya juga. Nah, ini yang ada di balik dari isu bantuan internasional atau bantuan asing. Ada juga di global health juga. Ini banyak isu ya, banyak isu yang misalnya negara maju inginnya memprioritaskan penyakit tertentu saja. Negara maju inginnya membantu dalam beberapa program saja. Nah, ini yang diperlukan, ya, tadi saya menyinggung masalah diplomasi kesehatan. Setiap negara harus punya kemampuan untuk menegosiasikan program-program dia di level internasional ketika bernegosiasi dengan lembaga donor misalnya. Sehingga kita tidak di-lead atau di-driven ya, oleh negara asing. Nah, tadi disinggung masalah tata kelola secara global untuk global security. Ini merupakan gambaran bagaimana kita tahu ada WHO. Nah, itu bagian dari tata kelola. Tanpa adanya WHO atau Badan Kesehatan Dunia, dunia akan sulit ya untuk mengendalikan satu wabah yang sifatnya antar negara. Kemudian juga dunia berkembang, negara miskin akan juga semakin jauh dari negara maju dalam pembangunan kesehatan karena tidak ada yang memfasilitasi mereka menjadi tidak ada organisasi yang membantu mereka untuk memperkuat sistem kesehatan mereka. Ini yang ada di dalam tata kelola. Ya. Tetapi dalam tata kelola internasional banyak sekali isu, ya, banyak sekali isu. Di antaranya adanya perbedaan isu antara negara maju
dengan negara berkembang. Definisi ancaman buat negara Amerika dengan Indonesia berbeda. Ini yang ada dalam isu-isu global. Kemudian juga ada yang disebut dengan kalau dulu pada saat saya dengan Bu Fadilah, masalah sampel virus, ya. Isu tentang sampel virus. Bagaimana kita harus punya kepemilikan, menjaga masalah sumber daya sumber daya kita dan segala isu yang terkait dengan sharing-sharing sampel. Itu sebabnya untuk tata kelola yang baik, untuk tata kelola yang bisa memfasilitasi semua negara, kita punya ada yang disebut dengan International Health Regulation. Ini adalah rujukan yang mengikat, ya, aturan yang mengikat semua negara. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak hal yang dilanggar dalam kaitan international regulation. Nah, ini isu tersendiri dalam global security. Perlu ada pakar khusus sendiri dalam hal international health regulation. Ini oleh karena saya hanya menjadi pengantar untuk bisa membuka saja dulu. Nah, dalam global health security itu ada dua definisi. Ada yang disebut dengan ancaman tradisional, ada yang disebut dengan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional dari global security adalah perang terutama, konflik, ya, ini yang menyebabkan akhirnya warga negaranya atau individunya tidak bisa mengakses kesehatan, karena kondisinya dalam kondisi konflik. Nah, yang lainnya adalah yang non-tradisional, ya. Non-tradisional itu adalah pandemi, ya, seperti penyakit menular saat ini terjadi COVID-19. Ada juga yang disebut dengan bioterorisme. Ini jadi saya sampaikan lagi, untuk global security ancaman itu ada yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya non-tradisional. Jadi yang pandemi saat ini masuk dalam definisi ancaman non-tradisional. Nah, dalam ancaman non-tradisional ini banyak terkait penyakit. Dan yang terutama saat ini semakin sering menyerang manusia adalah penyakit zoonosis yang asalnya dari hewan. Ya, dari hewan. Saya nggak banyak ininya bahasnya supaya nanti kita diskusi saya banyaknya. Nah, penyakit zoonosis ini adalah penyakit yang semakin menjadi isu serius karena ancaman emerging infectious disease, jadi penyakit yang baru, ya, emerging infectious disease ini 75% itu penyakit zoonosis dari hewan. Jadi yang baru-baru ini seperti antraks, Zika, ya, sampai saat ini Ebola segala macam, ya 75% adalah zoonosis. Dan ini menjadi risiko terjadinya pandemi akibat zoonosis, ya, seperti avian influenza, ya, yang menyebabkan kematian sampai 60%. Ya. Dan influenza ini adalah salah satu ancaman yang sangat serius dalam sejarah manusia, pandemi manusia. Terakhir influenza itu yang besar itu yang 1918. Sepertiga kurang lebih populasi hilang, mati. Ya. Dan ini masih menjadi ancaman serius. Ya. Saat ini kalau yang COVID-19 bukan dalam kelompok influenza, tapi dalam masa mendatang, ya bisa lama bisa sebentar lagi, ini akan jadi ancaman untuk manusia, ya, influenza ini. Dan kita lihat dari banyak sekali riset sebetulnya kecenderungan dari penyakit-penyakit yang menjadi epidemi yang dari zoonosis ini meningkat. Ya. Nah,
isu lain, ancaman lain tentang global health security adalah tentang yang disebut dengan multi-drug resistant. Jadi antibiotik saat ini sudah semakin resisten, sudah semakin meningkat kepada golongan yang dulu-dulu mungkin sangat sedikit orang menggunakan. Sekarang ampicillin, mungkin amoxicillin udah banyak yang sudah resisten, dan ini bukan hal yang bisa diremehkan. Ini hal serius ya, hal serius karena setiap 3 detik ada 1 orang meninggal karena multi-drug resistant. Dan diprediksi bila ini terjadi semakin berat, artinya tidak bisa dikendalikan, akan ada satu masa ya, di mana dunia kedokteran akan sulit melakukan operasi. Karena apa? Karena antibiotik resisten. Kalau antibiotik resisten, gimana kita mau operasi? Gimana kita melakukan tindakan-tindakan? Karena tidak ada antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Orang mati bukan karena operasinya, tapi karena terinfeksi. Gitu. Ini yang dikhawatirkan sekali. Ya. Dan ini menjadi salah satu isu di global security. Isu lain dalam kaitan dengan global security adalah perubahan di lingkungan, climate change. Ya, climate change ini terutama untuk sektor kesehatan adalah berubahnya pola distribusi, berubahnya pola infeksi beberapa penyakit yang berkaitan dengan iklim yang diperantarai oleh vectors. Ya. Vektor ini nyamuk terutama. Nah, nyamuk ini sekarang kita lihat bahwa yang tadinya dataran tinggi yang tidak ada kasus demam berdarah sekarang sudah terjadi. Ya. Karena perubahan iklim, suhu makin hangat. Dan hal lain yang terbaru mungkin dan masih menjadi ancaman adalah munculnya penyakit yang baru, yang menginfeksi, yang tidak hanya seperti dengue, hanya misalnya ancaman kematian, ya, kemudian yang sampai saat ini secara definitif belum ada obatnya. Dengue hanya sifatnya suportif, mencegah, ya, dan walaupun vaksin masih menjadi isu. Nah, katakan seperti Zika ini, ya, penyakit yang sekarang menjadi perhatian serius yang diperantarai nyamuk ini. Karena tidak hanya menyebabkan infeksinya, tapi pada ibu hamil, dia menyebabkan kecacatan pada bayinya. Yang kita lihat dengan yang disebut dengan mikrocephaly. Jadi, kepala dan struktur otaknya menjadi kecil. Jadi ini adalah gambaran singkat pengantar. Saya ini hanya ingin mengantar saja. Kita bisa lebih banyak berdiskusi saja untuk karena saking luasnya. Tapi harapan saya ini makin membuka adik-adik semua bahwa global health security ini adalah satu ilmu yang sangat penting yang harus dikuasai oleh tidak harus misalnya harus belajar global health security di luar segala macam, tapi dokter-dokter umum sudah harus tahu sehingga ketika dia mengelola satu penyakit, pola pikirnya itu tidak pada hanya aspek lokal, tapi dia akan melihat bahwa dia punya dampak global. Jadi seperti itu. Saya ingin banyak diskusi saja untuk menjadi menambah pemahaman dari adik-adik semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Diki Budiman, PHPSI yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Ini untuk pertanyaannya di berapa dulu, dokter? Silakan misalnya 3 atau 5 boleh. Baik.
Silakan yang ingin bertanya, disiapkan 3 pertanyaan. Boleh langsung ngomong atau boleh di chat. Kayaknya enakan langsung ngomong aja. Ya, gitu aja. Boleh nanya di luar ya global security atau ini boleh. Izin bertanya, Dokter. Ya. Untuk moderator udah boleh langsung ditanya. Boleh, silakan. Ya. Baik, Dokter. Perkenalkan saya Ratu Dania. Sebelumnya terima kasih Dokter atas ilmunya dan pemaparan tentang global health ini. Mungkin luar biasa bagusnya sistem global health di mana itu juga menunjang kesehatan di tiap-tiap negara di dunia. Mungkin yang menurut saya sangat menarik itu Dokter di bagian bioterorisme. Apakah itu maksudnya terkait dengan senjata biologis, Dokter? Mungkin sering kita dengar atau simpang siur di media sosial itu tentang senjata biologis. Nah, itu apakah sebenarnya ada atau mungkin itu hanya manajemen isu dari salah satu pihak begitu, Dokter? Dan bagaimana regulasinya di sistem WHO ataupun di Indonesia sendiri? Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Saya jawab ya, langsung ya. Boleh Dokter langsung aja, nggak apa. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi bioterorisme ini nyata adanya, ada ya, ada benar adanya. Itu sebabnya dunia perlu punya tata kelola dalam global security karena ancaman kesehatan manusia ini tidak hanya yang tradisional tadi, tapi ada yang non tradisional. Ada juga yang sifatnya negara ini membuat satu senjata biologis yang bersumber dari virus atau bakteri yang mematikan. Nah, ini masuk dalam kategori bioterorisme atau juga bahan-bahan kimia. Nah, ini menjadi isu yang sangat penting, tetapi memang juga tidak mudah untuk beberapa negara seperti misalnya Korea Utara dianggap ya, bahkan termasuk ya negara besarnya Rusia atau mungkin juga Amerikanya. Nah, ini karena ada yang melibatkan ada teknik diplomasi dan segala macam. Nah, yang harus difahami karena ini tidak bisa dihindari faktanya, itulah sebabnya setiap negara harus memahami apa yang dimaksud kategori satu senjata biologis. Kemudian dia harus juga aktif dalam menyampaikan laporan pada lembaga internasional, dalam ini WHO, apa-apa yang menjadi peran dia, misalnya kita ada yang disebut dengan International Health Regulation itu, ya. Di situ ada tidak hanya dilaporkan masalah yang sifatnya konservatif kesehatan, ada di situ kita kan punya Badan Tenaga Atom, itu dilihat itu produksi apa, bagaimana peran untuk kesehatan. Nah, ini setiap negara dilihat, ya. Dan sekali lagi ancaman bioterorisme ini sangat besar karena banyak negara yang ingin melakukan meningkatkan sistem tempurnya, salah satunya terutama negara-negara yang memang berambisi ya, masih yang belum terlalu demokratis dengan menggunakan senjata ini. Sekali lagi, isu bioterorisme benar, tapi kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19, nah virus COVID-19 ini, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini, kalau secara per definisi kriteria tidak memenuhi kalau untuk menjadi senjata biologis. Jadi senjata biologis itu harus yang mematikan, misalnya dari 2 orang yang kena, 1 meninggal. Nah, itu senjata biologis itu harus begitu. Atau yang memang bisa melumpuhkan banget, ya, melumpuhkan satu negara. Dan ini bisa terjadi di
buat beberapa negara kalau bicara senjata biologis ini akan berbeda. Untuk contoh untuk kuman tifoid kita, ya, mungkin sering, oh saya tifus segala macam. Untuk orang Indonesia tifoid itu dianggap lumrah, saking banyaknya, saking saluran pencernaan orang Indonesia tuh kaya banget dengan mikroba ya. Tapi kalau orang ras asing yang Kaukasian atau di sinilah orang Australia misalnya kena saja dengan infeksi ini, oh dampaknya jauh lebih berat daripada orang Indonesia. Ini yang menyebabkan bukan berarti saya mengajarkan oke kalau ini jadi senjata biologis, bukan begitu, tapi ini yang menyebabkan banyak sekali lab-lab yang concern-nya laboratorium-laboratorium yang sifatnya security-nya tinggi itu seringkali dipastikan menyimpan virus-virus atau bakteri-bakteri berbahaya seaman apa. Karena kalau itu disalahgunakan kan berbahaya. Banyak sekali kalau saya sebutkan virus yang mematikan ya. Katakanlah yang Ebola aja ini kan salah satu contoh bagaimana virus ini sangat mematikan dan ya untungnya tidak terlalu semudah COVID-19 menular. Jadi intinya seperti itu, bioterrorism ada sehingga kita harus ada tata kelolanya untuk memastikan ini tidak menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Ya, Ratu. Baik, bagaimana? Terima kasih. Cukup? Oke. Dilanjut, ada yang bertanya lagi? Saya, dokter. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Garba, dokter. Saya terima kasih atas kesempatannya untuk pertanyaan ini. Terima kasih juga atas kuliahnya, dokter. Karena sudah sangat membuka sekali bahwa ternyata perubahan iklim dan lain-lain itu sangat memengaruhi terhadap suatu kejadian penyakit. Saya izin menanyakan juga pendapat dokter mengenai tentang yang tadi herd immunity, dok. Jadi saya sempat melihat video, khususnya di Indonesia ada seseorang yang berbicara tentang herd immunity, tapi mungkin bukan kompetensinya karena saya lihat gelarnya itu sarjana hukum, dok. Tapi beliau itu membicarakan tentang bahwa herd immunity itu adalah dengan cara menginfeksi sekitar 70% populasi manusia itu dengan cara disengaja agar nantinya yang kuat bertahan dan yang tidak itu meninggal, seperti itu, dokter. Jadi mungkin sekarang itu yang masalah utama juga adalah dari media sosial, seperti itu, dokter. Jadi banyak orang yang mungkin terhasut dengan teori konspirasi dan lain-lain. Nah, bagaimana langkah dari pemerintah yang menangani tentang hal tersebut, khususnya dalam bidang kesehatan, untuk mengatasi masalah-masalah di media sosial tersebut, dokter? Apakah memang ada website resminya bahwa seperti tadi yang dokter bilang bahwa herd immunity itu tidak dianutkan sebenarnya, tapi saya melihat dan mendengar di media sosial tuh banyak yang berbicara tentang bahwa ini tuh sedang herd immunity dan lain-lain gitu. Saya ingin menanyakan pendapat dokter, itu saja. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Itu sebabnya, saya langsung jawab ya. Itu sebabnya sangat penting para tenaga medis, termasuk para adik-adik ini, ya, dengan adanya semacam perkuliahan ini, ya, informasi dari para dosen, untuk menjadi juga sumber informasi bagi masyarakat, setidaknya bagi keluarganya. Karena dalam setiap pandemi itu ada yang disebut dengan infodemik. Infodemik ini adalah setiap informasi hoax, ya, atau teori konspirasi dan segala sesuatu kegiatan yang sifatnya menghalangi, memperlambat, mengganggu, termasuk bisa
menggagalkan upaya pengendalian satu pandemi. Jadi ini infodemik ini ada di dalam setiap kejadian pandemi. Contoh yang tadi yang disampaikan Garba adalah contoh infodemik. Jadi orang yang tidak kompeten, ya, orang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah yang tepat, itu dengan situasi saat ini di mana kan dalam dalam situasi pandemi ini masyarakat umumnya hilang kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya itu bersosialisasi, pergi, pengen ke sana sini, ya terbatas kan. Kayak adik-adik juga jadi nggak kuliah secara langsung, misalnya di kegiatan belajar mengajar. Nah ini ada sebagian banyak orang-orang itu akan tentu tidak nyaman, ya, tidak merasa puas dengan kondisi ini, sehingga mereka ketika ada informasi yang sifatnya memberi harapan, padahal itu harapan palsu, ya. Harapan palsu itu mudah sekali diterima. Itu ada risetnya di bidang psikologi. Sehingga ketika ada yang menjelaskan, padahal yang menjelaskan juga bukan orang yang kompeten, ya, apalagi jauh dari pemahaman tentang ilmu pandemi, karena di Indonesia belum ada ahli pandemi, apalagi ya ini akan menyesatkan jadinya. Padahal herd immunity itu intinya asalnya dari seperti mungkin sudah pernah saya jelaskan, ini kan di kedokteran hewan di asal mulanya yang lebih memprioritaskan pada kesehatan kelompok daripada individu. Ya. Nah, ketika diterapkan pada manusia, herd immunity itu syaratnya harus ada dulu vaksinnya. Harus ada dulu minimal kalau nggak ada vaksin, obat yang sifatnya definitif atau profilaksis, ya, mencegah. Kalau di HIV sudah ada itu yang disebut dengan PrEP. Jadi preemptive precaution. Jadi dia kalau misalnya kira-kira terinfeksi, untuk mencegah sudah ada obatnya. Jadi itu bisa dilakukan kondisi atau strategi herd immunity dalam rangka eliminasi atau mencegah. Nah, dalam kaitan inilah infodemik ini memang setiap pemerintah, setiap level harus mengcounter setiap informasi yang sifatnya infodemik. Tapi saya melihat belum semua ini terjadi di daerah-daerah. Nah, saya bisa berharap adik-adik di sini bisa setiap misalnya fakultas mahasiswa, fakultas kedokteran di Jambi membuat akun Instagram atau Twitter yang sifatnya mengedukasi masyarakatnya, atau Facebook mengedukasi masyarakat, termasuk ketika di wilayah itu di Jambi misalnya ada isu langsung di counter. Nah, itu ada dalam sebetulnya di Global Health Security yang turunan nanti International Health Regulation, itu yang disebut dengan strategi risk komunikasi, ya, komunikasi risiko. Dalam strategi komunikasi risiko, salah satu tipsnya adalah setiap ada berita yang tidak benar, hoax atau dan segala macam, itu harus di-counter. Nah, harus segera di-counter. Itu yang terjadi di negara-negara maju, termasuk di tetangga kita Singapura. Karena bila tidak, ini akan menghambat keberhasilan pengendalian. Nah, saya harap peran dari mahasiswa ini bisa seperti itu, ya, membuat satu upaya untuk mengcounter hoax. Karena apalagi berasal dari institusi fakultas kedokteran akan lebih dipercaya oleh masyarakat, ya. Dimulai dengan hal-hal yang dipantau aja di informasi di WhatsApp. Bila ada hal yang ini kan bisa konsul pada dosen-dosennya, ya, minta pendapat untuk sebelum memberikan konfirmasi.
Mungkin demikian untuk masalah infodemik. Ya. Ini isu besar yang harus diadres oleh semua pihak. Baik dokter, terima kasih banyak. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya kepada dokter. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Mutakin. Saya koas semester 1. Yang ingin saya tanyakan mengenai apakah dalam global health security ini bisa memprediksikan kemunculan suatu penyakit yang akan datang. Secara spesifik, apabila iya, apakah COVID-19 ini salah satu penyakit yang sebelumnya pernah diprediksi gitu, akan muncul ya, walaupun belum tahu namanya apa, tapi kemungkinan penyakit yang dengan gejala seperti ini nih, dia akan beberapa tahun kemudian akan muncul gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi saya mau share ini. Betul sekali. Itulah pentingnya global health security itu karena apa? Karena dia mudah-mudahan muncul nih. Nah, pada sebentar bulannya Oktober. Ini muncul ya foto saya nih. Ya, muncul. Besar muncul. Pada Oktober ini nggak bisa dibesarin saya. Pada Oktober 2019 dalam pertemuan One Health Symposium dunia di Guangzhou ya, nyebutnya Guangzhou, China. Saya itu mempresentasikan potensi terjadinya pandemi yang disebabkan oleh coronavirus. RNA coronavirus. Jadi, tapi yang mempresentasikan nggak cuma saya. Jadi ternyata para ahli dari Columbia University Amerika, Harvard juga, termasuk WHO sendiri pun sudah memprediksi bahwa akan terjadi ancaman satu pandemi atau epidemi yang disebabkan oleh coronavirus. Kita melihatnya dari kejadian SARS, MERS dan segala macam. Itu bulan Oktober. Saya dari Guangzhou ke Wuhan itu mungkin 1 jam naik pesawat kali ya, 1 jam naik pesawat. Nah, saat itu saya sudah sampaikan, kebetulan Dirjen Penyakit Menularnya di China, juga senior saya, alumni dari sini, dari Griffith. Alumni dari Griffith. Ya, tampaknya dia juga sudah mulai menyadari potensi itu. Tapi kapannya itu kan kita nggak tahu. Tapi bahwa potensi itu besar, iya. Dan itu kita pulang, berarti kalau kita merujuk 2 bulan, paling lambat 2 bulan setelah itu terjadilah. Dan ketika ada adanya awal mula COVID-19 ini, orang-orang di center saya sudah bilang, jadi prediksi Anda tampaknya akan jadi nyata, ini terjadi di China. Dan saya udah nge-tweet tuh di Twitter saya tentang potensi ini, termasuk mengingatkan ke pemerintah Indonesia. Nah, sekali lagi ini yang harus dibangun, ya, harus dibangun itu artinya kesadaran pada pelayan kesehatan dokter kita ya di paling yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan pemerintah ini, bahwa potensi terjadinya wabah itu yang akan berhadapan pertama langsung itu ya tenaga dokter yang melayani pasien yang pertama nih, yang harusnya bisa dia mendeteksi adanya satu potensi. Jadi pengetahuan ilmu wabah ya,
epidemiologi itu ilmu wabah lah istilahnya. Kan global health security itu di bawahnya adalah dasarnya di epidemiologi. Nah, para dokter saat ini sampai ke depan ya dulu juga itu harus benar paham ilmu epidemiologi aplikatif ya. Saya melihat ilmu epidemiologi di Indonesia belum aplikatif. Dr. Hurmarianto, jadi mungkin ini kritik saya dan juga waktu kita pendidikan juga dulu. Ya, betul. Jadi masih belum aplikatif dalam hal seperti halnya sekarang saya banyak menerima pertanyaan dari para epidemiolog muda ataupun yang di daerah-daerah bertanya bagaimana menghitung angka reproduksi, RT itu, R0 itu, kemudian bagaimana membuat model. Jadi ya memang saya juga belajar itu ya setelah saya master, tapi sebetulnya dalam ilmu yang sederhana, dalam konsep yang sederhana, harus bisa dokter yang mengambil misalnya kan ilmu kesehatan masyarakat itu 1 bulan atau berapa bulan ya untuk koas. Nah, tapi kan untuk 10 mahasiswa minggu itu, sekarang. bagaimana dok? 10 minggu. Oh, tapi kan untuk yang SKED itu, kalau nggak salah 3 semester kan? Kan sekarang udah KBK, Pak. KBK iya. sudah masuk. Iya, Nggak iya. lagi SKS, betul. Nah, itu satu semester. Satu blok. Satu blok. Satu modul. Nah, disitulah gambar bayangan saya harusnya ada kasus-kasus tuh Iya. yang dibuat nyata. Jadi saya kritiknya memang banyak kasus. Ini perbedaan sistem pendidikan di sini ya, karena saya mengalami master di sini, kemudian sekarang PhD di sini. Kemudian saya juga mengajar master kan, mendidik master. Itu contoh kasus itu seringkali ya mungkin ada juga yang benar ya. Seringkali yang saya lihat imajiner atau tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, beda di negara seperti mengaju itu seringkali kasusnya beneran kasus ada yang nanti kita bisa belajar dari kasus itu. Nah, kesempatan wabah seperti inilah jadi pelajaran untuk dunia kedokteran Indonesia bahwa betapa pentingnya epidemiologi dasar dikuasai oleh para dokter. Dokter klinisi ya, dokter umum ya, dokter klinisi, epidemiologi dasar harus dikuasai. Karena bila adik-adik nanti berhadapan dengan pasien yang ternyata si pasien ini kok dari sisi tampilan penyakitnya ini tidak lazim. Nah, nanti ada kriteria dan itu kalau lolos dari adik-adik, katakanlah bayangannya begini, sekarang pun kalau misalnya kita periksa pasien dianggap oke, ini nggak COVID, dan terus dia pulang, nah itu kan menjadi sumber penularan, terjadi terus penularan. Nah, ya bukan masih untung ya, masih agak mending karena COVID-19 kan banyak tidak bergejala, tidak terlihat ini kematian tidak terlalu besar ya. Tapi kalau yang sifatnya cepat, seperti misalnya kematiannya Ebola lah segala macam, dan itu bisa ada katakanlah Ebola lokal yang kita nggak tahu virus loncatan dari binatang ke manusia yang misalnya terjadi di Jambi seperti apa kan kita nggak tahu. Selama masih ada namanya pasar basah ya, pasar tradisional yang hewan masih campur segala macam. Kalau di negara maju kan sekarang namanya pemotongan hewan itu khusus banget. Itu. Kemudian tidak ada namanya kita beli hewan hidup untuk dimakan, nggak ada kalau di negara maju itu. Tapi kalau di negara kita kan masih ditemukan ya, seperti itu kotorannya dan segala macam. Nah ini artinya sekali lagi
Global Health Security ini memang fungsinya memprediksi, mengantisipasi, tidak hanya memprediksi, mengantisipasi terjadinya epidemi, pandemi. Dan sayangnya tidak selalu dan tidak semua rekomendasi itu didengar oleh dunia atau negara-negara. Seperti halnya yang saya tadi sebutkan, Oktober kita sampaikan Oktober. Kita ini ke TV kok, saya sampai ada di TV, tapi TV Cina ya. Berita ada di jurnal ada, kita masukkan. Saya salah satu penulisnya tentang potensi ini. Tapi ya kesadaran dan respon ini kan ya belum seperti yang kita harapkan. Tapi harapannya dengan adanya ini jadi pelajaran bahwa para ilmuwan atau ahli pandemi ini mengeluarkan satu rekomendasi bukan main-main, bukan tanpa satu analisa kajian. Karena dampaknya kita nomor 5 besar sekali kan, dengan bisa melihat jumlah penduduk terbesar. Jadi namun harus diketahui bahwa jumlah penduduk besar tidak berarti atau otomatis kita akan mengalami masalah kesehatan yang terdampak besar bila ada pandemi. Karena sekali lagi penting sekali adanya manajemen, pengelolaan satu wabah atau pandemi yang responsif dari awal, ya. Kemudian karena responsif ini menjadi lebih cepat meresponnya. Karena dengan kecepatan ini kita bisa mencegah banyak hal yang termasuk penularan, meredam penularan dari awal. Jadi kalau misalnya kita menghadapi kejadian seperti ini lagi, ditemukan satu kasus misalnya di satu wilayah, nah di situ harus langsung diterapkan, mungkin masih ingat strategi utama pandemi atau epidemi itu adalah testing, tracing, ya, isolasi. Nah begitu ada laporan, oke, ditemukan nih, misalnya dulu kan di Depok tuh, langsung di situ lakukan, diperiksa sekitar rumahnya, bila misalnya banyak, lakukan isolasi atau karantina bisa di lokasi situ. Sampai 2 minggu, mau sampai sebulan, karena masih kecil, nggak berat, gitu, belum kemana-mana. Kalau misalnya ada di situ. Kemudian dilacak lagi, jadi setiap informasi harus betul-betul divalidasi, diverifikasi. Tidak boleh ada prinsip meremehkan. Karena kita belajar sekali lagi, konsekuensi jangka panjangnya besar, terutama pada kehidupan sosial, ekonomi, segala macam. Lebih baik di awal melakukan itu. Nah, namun ya kita tidak menyalahkan, dalam hal ini kita belajar ya, kita tidak menyalahkan, tapi lebih belajar untuk perbaikan ke depan. Bahwa kita harus dalam setiap kejadian wabah itu deteksi awal, respon awal, cepat, itu sangat penting. Sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Nah, Indonesia memang dengan negara kepulauan, jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta ini sangat kompleks. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengelola pembangunan kesehatan dengan baik. Bisa, karena ada juga negara lain yang besar juga bisa. Nah, dalam kaitan dengan COVID-19 ini, hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa pengendalian satu wabah tidak bisa hanya ada di tingkat pusat saja. Harus ada koordinasi dengan daerah. Dan juga kita lihat bahwa respon daerah dengan SDM yang cukup akan juga menentukan keberhasilan dari pengendalian COVID-19. Nah,
satu hal yang nanti bisa dilihat oleh adik-adik dan juga harus didukung sebetulnya kalau pemerintah daerahnya itu meningkatkan kapasitas testing, meningkat kasusnya, itu harus disikapi positif, ya, karena berarti pemerintah berhasil mendeteksi orang-orang pembawa virusnya sehingga bisa dicegah untuk tidak menularkan pada yang lain. Dan ini yang harus didukung. Secara umum pengendalian kita dari analisa yang objektif dari pihak luar memang belum mumpuni, belum optimal. Kita masih banyak PR ya. Dan itu harus jadikan masukan berarti. Itu yang keluar mungkin ada di Forbes ranking, kita masih di ranking 90-an tuh ya. Itu adalah masukan yang sangat ilmiah. Itu kajiannya ada kuantitatif, kualitatif, sangat indikatornya sangat bagus menurut saya. Amerika Serikat sendiri pun yang negara adidaya rankingnya di 50-an, 55, 58 kalau tidak salah. Artinya negara maju tidak menjamin respon terhadap satu pandemi juga bagus. Ada faktor leadership di situ, ada faktor manajemen, dan ada faktor juga tentu tadi seberapa cepat respon awal. Itu jawaban secara umum. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Cukup Pak Diki? Cukup. Waktunya cukup ya? Cukup. Oke. Saya tutup aja langsung Dava ya? Boleh. Oke, jadi adik-adik, saya pribadi mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Diki sangat tertarik sekali ya. Dan saya berharap dari sekian banyak peserta ini, alhamdulillah ada 322 peserta mahasiswa kedokteran Universitas Jambi. Mungkin bisa melanjutkan, bisa tumbuh dokter Diki baru di Unja ini. Ya, jadi ilmunya epidemiologi itu kalau sekarang saya lihat ke depan ternyata itu menantang ya. Ya saya merasa kemarin ya itu tadi saya sampaikan, saya pola pikir saya masih konservatif ya. Dokter umum, dokter spesialis, nanti praktek gitu ya. Tapi kalau seperti Pak Diki kan epidemiologi yang diurus tuh bukan, kalau saya tuh kan 1-2 pasien kan, sehari 1-2-3 pasien berapa sih? Cuma kayak dokter Diki ini kan yang diurusnya global tuh ya. Tidak hanya lokal Indonesia gitu kan ya, dan dunia, dan tadi sampai Pak Diki beliau sudah bisa memprediksi pada bulan Oktober ada kasus pandemi. Itu kan hal yang benar-benar sebenarnya saya pribadi salut gitu ya. Jadi terima kasih sekali Pak Diki, Dokter Diki, sahabat saya ini sudah sharing sama mahasiswa-mahasiswa di kedokteran. Saya harapkan nanti ini membuka wawasan ya, membuka wawasan teman-teman semua, adik-adik mahasiswa. Nanti mohon izin Pak Diki, kalau nanti ada beberapa mahasiswa minta kontak personnya, mohon izin saya berikan ya Pak Diki ya. Ya mereka bisa komunikasi, bisa belajar nanti kalau jadi juniornya Pak Diki lah. Karena saya yakin Jambi khususnya maupun Indonesia secara umum masih membutuhkan ahli-ahli epidemiologi, ahli-ahli pandemi. Ya karena melihat seperti ini terus terang kita baru sadar bahwa nggak bisa kita selesaikan lokal gitu ya, apalagi nasional tapi internasional. Jadi harus ke adanya kolaborasi, dan satu lagi yang penting tadi Pak Diki sampaikan, pemahaman ya. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada yang mempunyai kebijakan-kebijakan. Kalau enggak ya kayak seperti ini kita babak belur. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak Diki. Ini Pak Diki udah sharing Instagramnya, jadi bisa di-follow sama teman-teman adik-adik itu. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan, mau japri silakan, nanti minta nomornya dari saya. Mungkin itu aja Pak Diki, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan admin mau absen. Saya kembalikan kepada Dava. Baik, terima kasih atas penutupannya Bapak Dokter Humarianto sebagai yang tugas. Teman-teman boleh di absen dulu terlebih dahulu sebelum meninggalkan timnya. Jangan sampai salah lagi ya. Ini saya lift-nya gimana sih? Di kanan bawah nggak ada kan? Kanan bawah ada lift.
dokter. Di ini dulu close dulu nggak Kang itu? Oh iya. Nah itu nggak ketemu tadi teh.